Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran kembali tentang grafik persamaan nilai mutlak. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya, Ananda sudah mempelajari tentang konsep nilai mutlak. Yang mana nilai mutlak itu artinya kita memutlakkan semua nilai menjadi positif ya. Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu adalah tentang jarak. Nah, di mana jarak itu akan selalu bernilai positif. Nah, hari ini kita akan belajar tentang grafik persamaan nilai mutlak. Nah, jadi seperti apa bentuknya? Nah, ini akan berhubungan dengan fungsi nantinya ya. Baik, yang pertama kita bahas dulu apa itu fungsi. Pastinya Ananda di SMP atau MTS sudah pernah mendengar kata fungsi ya. Fungsi adalah hubungan yang menghubungkan antara daerah asal ke daerah hasil. Nah, jadi ada daerah asal, kemudian ke daerah kawan. Nanti daerah kawan itu ada yang terpilih, maka itulah yang disebut dengan daerah hasil. Kalau Ibu ilustrasikan dalam kehidupan sehari-harinya, itu kira-kira seperti ini bentuknya ya. Misalkan, kalau kita memiliki mau bergerak nih dari kota A, anggap kita lagi di kota A. Terus kita mau pergi ke kota B. Nah, ketika kita mau bergerak dari kota A ke kota B, nah, pasti kita membutuhkan bantuan. Nah, nggak mungkin secara tiba-tiba kita akan ini aja dari kota A ke kota B. Maka kita butuh transportasi namanya kan, supaya bisa berpindah dari A ke B. Nah, dari posisi A ke B inilah yang disebut dengan fungsi. Kita butuh bantuan yang namanya fungsi. Jadi, fungsi bisa diartikan adalah hubungan yang memetakan daerah asal ke daerah kawan ya. Daerah kawan itu maksudnya daerah sebelahnya ya. Nah, yang mana nanti daerah kawan yang terpilih itu nanti akan disebut juga dengan daerah hasil ya. Nah, jadi ini kita sebut daerah asal. Kalau yang ini disebut dengan daerah kawan. Nah, di daerah kawan ini pasti nanti tempat tujuannya nggak semuanya akan kayak ini ya. Maksudnya nggak semuanya tempat tujuan itu akan dicapai gitu. Mungkin hanya beberapa titik tujuan yang akan dicapai. Nah, titik-titik tujuan yang tercapai inilah, nah, misalkan dari sini ke sini, ini ke sini gitu ya. Nah, daerah tujuan inilah yang terpilih ini. Nah, yang terpilih ini disebut dengan namanya daerah hasil. Daerah hasil. Jadi ada tiga jenis nama. Yang pertama ada daerah asal, kemudian daerah kawan, dan yang terpilih daerah kawan yang terpilih disebut dengan daerah hasil. Nah, tentunya Ananda pernah mendengar sistem koordinat kartesius. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat, Ananda pasti pernah lihat ini. Ini kita sebut dengan sumbu X ya, yang ada di garis yang garis mendatar ini disebut dengan sumbu X. Sedangkan garis yang vertikal itu disebut dengan sumbu Y. Di sumbu X itu ada nilai positif ke kanan dan nilai negatif ke kiri. Di sumbu Y juga ada nilai positif ke atas dan nilai negatif ke bawah. Nah, jika kita pasang-pasangkan daerah X ini kita sebut dengan daerah asal. Sedangkan daerah yang Y ini kita sebut dengan daerah kawan. Dan yang terpilih nanti daerah hasil. Jadi, kita memasangkan dari X dengan Y. Nanti akan ketemu titik-titik pasangannya di mana saja ya. Misalkan 1 dipasangin ke 4, berarti hasil pasangannya adalah 1,4. Kemudian 2 dipasangkan ke 2, berarti hasil pasangannya adalah 2,2. Dengan daerah asalnya 2, daerah hasil juga 2. Kalau 3 dengan 4 misalkan, berarti 3 daerah asalnya,
4 daerah hasilnya. Nah, jadi kita sebut juga daerah asal itu X dan daerah hasil adalah Y. Kira-kira seperti itu ya. Baik, setelah kita mengenal tentang fungsi, baru kita bisa masuk bagaimana cara menggambar grafik fungsi. Nah, tentunya Ananda pernah mendengar kata gambar grafik ya. Grafik itu berhubungan dengan diagram Kartesius. Jadi mau tidak mau kita harus menggambar grafik Kartesius. Nah, untuk menggambar grafik Kartesius itu mudah. Caranya yang pertama kita, karena ini berhubungan tentang fungsi, berarti mau tidak mau harus ada namanya daerah asal dulu. Harus ada daerah asal atau si X-nya. Nah, untuk menentukan X itu bisa kita pilih beberapa buah. Misalkan Ananda mau daerah asalnya mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Terserah Ananda, mau berapapun banyaknya selama titik itu adalah daerah asal. Kan tadi daerah asal X yang ada di sumbu X itu ini ya, banyak macam-macam titiknya ya. Nah, yang ada di sini nih. Nah, yang di sini. Jadi terserah Ananda mau memilih daerah asalnya itu tuh dari berapa sampai berapa saja. Tidak terbatas, mau sampai 100, mau 1000, sejuta, terserah. Mau loncat-loncat juga gak apa-apa, gak beraturan juga gak apa-apa ya. Nah, sekarang setelah kita tentukan X, nah langkah selanjutnya adalah Ananda menentukan daerah asalnya, daerah hasilnya. Kalau udah ada asal, berarti kita tinggal pergi ke daerah kawan atau daerah hasilnya. Kita mencari tempat tujuan kita. Tentunya kita butuh transportasi yaitu si fungsi tadi ya. Dimana fungsinya di sini adalah kalau di soalnya adalah fx sama dengan mutlak x. Nah, jadi f ini artinya adalah fungsi ya, fungsi. Nah, bagaimana cara menentukannya memakai fx ini? Caranya seperti ini. Untuk x, kita mulai dari yang berapa dulu? Dari min 3 dulu ya. Kita akan cari fx, hasil dari fungsinya. Kita masukkan si min 3-nya. Jadi fx-nya kita ganti jadi f min 3. Karena kan x-nya di sini min 3. Maka hasilnya menjadi mutlak x ini kita ganti dengan min 3. Nah, mutlak min 3 berapa? Kan kemarin sudah belajar ya. Nah, hasilnya pasti 3, positif hasilnya. Kemudian untuk X sama dengan min 2. Nah, berapa fungsinya? Berarti min 2, F min 2. Hasilnya mutlak min 2 sama dengan 2. Begitu seterusnya Ananda lakukan sampai semua nilai X yang tadi Anda tentukan atau Ananda ambil habis ya. Nah, berarti di sini 1. Ini untuk X sama dengan 0. F 0 berarti mutlak 0 adalah 0. Kemudian untuk X sama dengan 1 berarti F1 berarti mutlak 1 sama dengan 1. Kemudian terakhir untuk X sama dengan 2 berarti F2 mutlak 2 berarti yang kita cari hasilnya adalah 2. Nah, setelah kita dapatkan hasil dari FF ini, berarti inilah yang disebut dengan daerah hasil ya. Inilah daerah hasilnya. Daerah hasilnya. Berarti sudah bisa kita pasangkan si daerah asal ke daerah hasilnya. Berarti pasangan-pasangannya apa saja? Berarti titik-titik pasangan yang kita dapatkan untuk nanti kita letakkan di koordinat Kartesius adalah titik-titik pasangannya adalah yang pertama itu ada min 3 dengan 3 dulu ya. Min 3,3. Kemudian min 2,2, min 1,1, 0,0, 1,1, dan terakhir 2,2. Nah, titik-titik inilah yang nanti kita letakkan ke dalam koordinat Kartesius. Sekarang kita cobakan gambar koordinat Kartesiusnya ya. Di sini Ibu nggak bisa menginikan penggaris, jadi serapi mungkin kalau Ananda membuat di ini ya. Ini perkiraan Ibu aja. Sumbu X, sumbu Y. Dan ini adalah sumbu X ya. Nah,
Di sini titik yang pertama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Ke bawah, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Ke atas positif 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah sekarang kita sambungkan titik-titik yang sudah kita peroleh tadi. Yang pertama, min 3 dengan 3 dulu. Nanti ini dipasangin. Ini harusnya kalau di buku berkotak lebih rapi ya. Nah, di sini titik pertemuannya. Kemudian min 2 dengan 2. Nah, di sini titiknya. Min 1 dengan 1 tadi. 0 dengan 0,0 berarti di sini. 1,1 di sini. 2,2 di sini. Terakhir 3,3. Sini ya. Nah, ini dia titik yang tadi kita dapatkan. Setelah kita dapatkan titik-titik tersebut, kita sambungkan di sebuah garis. Sambungin. Ini harusnya pakai penggaris. Kalau pakai penggaris lebih lurus ya. Nah, kita lebihkan sedikit biar nggak buntu dia. Nah, inilah gambar grafik fungsi dari fx sama dengan mutlak x ya. Nah, beginilah cara menggambar grafik mutlaknya. Kalau kita lihat, ini kan harusnya garis lurus ya. Garis lurus. Nah, harusnya ini berbentuk seperti huruf V. Kalau bagus ya, harusnya seperti huruf V. Nah, inilah ciri-ciri khas dari gambar grafik fungsi nilai mutlak. Bentuknya adalah sebuah gambar V. Nah, kira-kira seperti itu cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Sekarang kita cobakan contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua seperti apa caranya? Nah, langkahnya sama. Tinggal Ananda tentukan dulu nilai X-nya. Berapa mau Ananda ambil. Ya, misalkan daerah asal yang akan Ananda tentukan untuk X-nya itu tuh misalkan mau berapa. Mulai dari min 2 misalkan. Habis itu min 1. Terus 0 dulu. Habis itu 1, 2, 3 misalkan ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam fx-nya. Nah, tinggal kita cari daerah kawannya atau daerah hasilnya kita cari. Untuk x sama dengan berapa dulu? Min 2. Nah, berarti yang kita cari adalah f min 2 dulu. Nah, masukkanlah ke dalam soal. Ini soalnya ganti x-nya jadi min 2 ya. 2 kali min 2 tambah 1 sama dengan. Nah, mana dulu kali pada tambah? Nah, dulu kali ya. 2 kali min 2 itu 4. Min 4 tambah 1 sama dengan mutlak min 3. Nah, mutlak min 3 adalah 3. Kemudian untuk X sama dengan min 1. Nah, kita cari F min 1 sama dengan 2 kali min 1 tambah 1 sama dengan min 2 tambah 1 sama dengan min 1. Hasilnya adalah 1. Kemudian untuk X sama dengan 0. Nah, kita cari F0 sama dengan 2 kali 0 tambah 1. Hasilnya adalah 0 tambah 1 sama dengan 1. Nah, mutlak 1 adalah 1. Seterusnya untuk X sama dengan 2. F2 berarti 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Mutlak kelima adalah 5. Lanjut untuk X sama dengan 3 ya. Untuk X sama dengan 3 berarti 3 F3 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 6 tambah 1 sama dengan mutlak 7 sama dengan 7 ya. Ini ternyata ada yang kelupaan ya. Untuk X sama dengan 1. Nah, jadi F1-nya sama dengan 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan mutlak 3 berarti sama dengan 3.
Berarti pasangan-pasangannya adalah hapus dulu. Oke, 3. Pasangan-pasangan titik pasangannya adalah yang pertama ini min 2,3. Kalau yang ini min 1,1. Kalau yang ini 0,1. Yang ini 1,1. Kalau yang ini 2,5. Yang ini 3,7. Titik-titik pasangan ini kita masukkan ke dalam diagram Kartesius sekarang ya. Nah, kita next aja ya. Coba kita gambarkan sama-sama. Berarti buat dulu ininya sumbu Y dan ini sumbu X. Tengah-tengah titik 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan sebelah sini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Ke atas 1, 3, 4, 5, 6. Ke bawah min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Kita pasangin ya. Yang tadi yang pertama dulu min 2,3. Berarti di sini. Yang kedua hasilnya adalah min 1,1 tadi ya. Kalau yang 0 hasilnya tadi 1 ya, 0,1 berarti di sini. Kemudian 1 berarti 1,3. Kalau yang 2 hasilnya tadi 2,5. Kemudian yang terakhir 3,6 berarti di sini ya. Ini harusnya lurus ya. Nah, sekarang kita hubungin. Nah, titik-titiknya sini. Kalau yang ini ke sini. Tapi ternyata di sini tidak membentuk huruf V ya. Kalau kita sambungkan ini ke sini nanti nggak bentuk huruf V. Dia harusnya kan bentuk huruf V. Berarti dia harusnya tambah lagi ke bawah. Kira-kira di sininya itu harusnya nambah lagi ke bawah ke sini ya, ke sini baru dia bentuk huruf V. Berarti kita ada miss, kita nggak nemu puncaknya ya. Nah, supaya puncaknya bisa ketemu, supaya dia nanti tidak, kalau seperti ini kan bukan huruf V berarti ya. Nah, berarti kita harus cari puncaknya di mana dulu ya. Nah, untuk mencari puncaknya kita cobakan. Tadi kan soalnya fx sama dengan 2x tambah 1 ya. Nah, mutlak 2x tambah 1. Kita ambil isi di dalamnya aja. 2x tambah 1 kita samakan dengan 0. Nah, sekarang kita cari nilai x-nya ya. Berarti 2x sama dengan 1-nya kita pindah jadi min 1. Kemudian x sama dengan min 1 per 2. Berarti puncaknya itu tuh berada di x sama dengan min 1 per 2. Min 1 per 2 itu kita tahu min 0,5. Berarti letaknya di sini, di tengah sini ya. Nah, kira-kira di sini letaknya min 0,5 puncaknya. Berarti sekarang kita bisa sambungkan. Kita udah ketemu puncaknya. Berarti yang ini kita hapus. Ya, garis yang ini kita hapus karena ini nggak benar. Oke. Sorry, tadi kehapus semuanya. Oops. Oke, kita sambungin lagi. Harusnya tadi di sini ya. Sini kita sambungkan. Sini ada titik 1. Berarti di sini juga tadi. Oke, kita sambungin. Set. Nah, barulah dia membentuk huruf V. Nah, jadi inilah fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Sudah membentuk huruf V. Dengan nilai titik puncaknya adalah 3,6
titik puncaknya min 1/2. Ya, jadi ini cara mencari titik puncaknya. Kira seperti itu. Sekarang tugas Ananda adalah kerjakan latihan 2 yang ada di e-modul dan dikumpulkan di Google Classroom ya. Ada 4 buah soal yang bisa Ananda kerjakan. Silahkan Anda kerjakan soal-soal di e-modul tersebut dan jangan sungkan untuk bertanya kepada Ibu lewat WA. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.